Jadi ya, dalam wirausaha, kreativitas dan inovasi ini salah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan atau tidak ada di dalam wirausaha gitu. Karena maju tidaknya suatu usaha pasti butuh sebuah kreativitas dan inovasi. Ini lanjut, ini ada gambar, nanti teman-teman baca. Kita masuk, bagaimana sih berpikir kreatif tersebut? Berpikir kreatif itu kita adalah yaitu melihat dengan sudut pandang baru. Bagaimana kita misalkan kita mempunyai sebuah ide, misalkan dalam berinvestasi atau membuat sebuah wirausaha gitu. Misalkan kita mempunyai, kita ambil contoh orang kopi ya. Kopi kalau dulu orang mungkin buat kopi ya yang UMKM-nya ya biasa aja gitu, tanpa ada hal-hal baru yang dimasukkan gitu. Jadi cuma digiling, di ini. Dengan kita mempunyai pikiran kreatif atau wirausaha yang berpikiran kreatif, kita akan menjadikan kopi itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Misalkan kita banyak melihat, apalagi sekarang ya, kalau penikmat kopi mungkin banyak kopi-kopi itu dengan bermacam-macam aroma atau apanya lah gitu. Terus dengan model ada yang robusta, ada yang apalagi tuh kalau orang yang kopi pasti paham gitu ya. Jadi ada macam-macam. Jadi disitulah muncul ibaratnya bagaimana dia melihat seorang wirausaha melihat sebuah pandangan baru gitu, atau dia berpikiran kreatif di situ gitu. Terus yang berikutnya dia juga harus menemukan hubungan baru. Nah kemarin teman-teman mungkin teman-teman yang di sini nggak ada semester 6 nanti ya, belajar tentang business network gitu. Jadi menemukan hubungan yang baru ini sangat erat juga dengan wirausaha atau kreatif. Bagaimana seorang wirausaha dia harus selalu mencari jaringan gitu, atau mencari partner baru gitu. Paling tidak mereka untuk menjadi mengembangkan usaha atau memperkenalkankah, atau kalau usahanya berbentuk ini kayak reseller itulah gitu kan. Itu salah satu menemukan hubungan-hubungan baru. Misalkan kayak teman-teman di sini ada 100 orang, di sini ada berapa orang wirausaha gitu. Jalinlah hubungan baru atau komunikasi baru gitu ya. Bagaimana suatu usaha atau kita ini bisa berkembang gitu. Jadi usaha-usaha itu enggak stagnan, hanya ibaratnya kita capeknya sendiri gitu. Kalau kita menemukan hubungan baru, kita menemukan metode dalam pemasaran baru kah gitu kan, itu akan lebih meringankan tugas yang si wirausaha gitu. Terus yang berikutnya membentuk kombinasi baru. Kombinasi baru ini bagaimana dia melakukan misalkan kombinasi dalam sisi pemasaran gitu ya. Ini salah satu contoh di pemasaran ya, atau nanti di produknya juga bisa. Di pemasaran bagaimana dia membentuk si wirausaha membentuk kombinasi baru menggunakan sekarang apalagi era teknologi gitu. Jadi bagaimana si wirausaha menggunakan teknologi, makanya teman-teman kan belajar sosial media gitu ya. Sosial media, memanfaatkan sosial media itu untuk wirausaha kita gitu, untuk usaha kita sendiri gitu. Jadi nggak hanya misalkan kita menunggu atau misalkan punya toko ya kita nunggu di situ aja gitu. Jadi bagaimana kita menemukan kombinasi-kombinasi baru untuk dalam sisi penjualan atau marketing atau target pasar kah atau segmentasi pasar kita seperti apakah gitu kalau di pemasarannya. Lanjut. Terus melihat dengan sudut pandang baru ya, tadi udah saya jelasin. Terus bagaimana teknik membuat gitu ya. Jadi teman-teman dalam membuat itu pertama membuat kombinasi baru, terus menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbalik dan kasus-kasus ekstrim. Ini bisa kita jelasin nanti sambil kita diskusi ke teman-teman, saya berdiskusi bagaimana sih membuat kombinasi baru dalam berusaha, terus menggunakan input yang random gitu.
Input yang random misalkan kita lihat teman-teman dalam misalkan di wirausaha memasukkan misalkan data-data kah gitu kan, data-data usaha gitu kan. Jadi teman-teman bisa melakukannya gitu. Terus membuat dieliminasi dari berapa pilihan usaha tadi yang sudah teman-teman input. Oh, ternyata yang ini deh, yang ini yang cocok. Terus alternatifnya seperti apa gitu. Seandainya berapa jenis-jenis usaha gitu kan. Ternyata teman-teman nggak ini alternatif atau kayak kalau orang berbisnis pasti ada plan A, plan B, plan C-nya gitu. Atau plan Z gitu. Seandainya udah ini mereka mentok bagaimana lagi gitu untuk membuat sebuah alternatif. Terus teknik visual thinking gitu ya. Ini yang sering dilakukan oleh apalagi di era digital teman-teman banyak lakukan gitu. Jadi pola ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, ini ibaratnya ini yang paling gampang gitu. Jadi teman-teman bisa yang mau memulai usaha bisa misalkan melihat dulu, melihat usaha orang, misalkan kayak kemarin kita pernah cerita apa teknik apa di Tokopedia itu nempel ini ya, kita jualin gitu kan. Habis itu kita tiru bagaimana mereka misalkan dari cara pemasarannya kah, dari produknya kah gitu. Terus kita lakukan modifikasi gitu. Kenapa modifikasi ini penting? Supaya teman-teman punya ibaratnya ada yang suatu hal yang ibaratnya yang bisa dibedakan gitu dari produk yang pernah teman-teman mahasiswa amati gitu. Jadi kita punya ibaratnya kalau ini kita punya ciri khasnya gitu. Ciri khas dalam suatu buah produk gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan juga udah ada nggak yang melakukan hal seperti tersebut. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi dalam berkreativitas, memang kreativitas kalau kata orang tidak ada batasnya gitu ya. Hanya maut aja yang memisahkan atau kreativitas itu gitu. Jadi biasanya seorang wirausaha mereka akan selalu berpikir kreatif gitu. Kalau enggak misalkan apalagi kayak sekarang gitu, era pandemik gitu, misalkan era digitalisasi. Bagaimana mereka bisa bertahan kalau tidak memikirkan ide-ide baru gitu. Yang ada mereka akan kena dari siklus kayak kalau produk mereka akan kena siklus produk gitu. Ada saatnya mereka mati gitu. Atau ibaratnya dari sisi ininya turun gitu. Nah, mereka harus melakukan kreativitas dengan melakukan inovasi gitu. Inovasi mereka munculkan apakah itu kalau inovasi itu ya kemampuan menerapkan kreativitas. Jadi bagaimana sebuah kreativitas tadi atau ide yang telah mereka miliki dijadikanlah sebuah produk baru gitu. Atau kemarin kita juga pernah melakukan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk baru atau kita membentuk sebuah produk dengan melakukan sebuah riset misalkan gitu atau riset kecil-kecilan kalau UMKM ya. Misalkan di sini kan udah pada tahu menggunakan Google Form gitu. Misalkan ada 100 orang. Coba tanyakan ke teman-teman yang 100 bagaimana nih tentang produk saya gitu. Kemarin ada yang di sini mungkin nanti saya kurang hafal dari kemarin ya, ada usaha apa gitu. Nanti teman-teman bisa bikin sebuah survei kecil seperti itu dan ditanyakan dari situlah teman-teman olah dan membentuk sebuah inovasi gitu. Oh, ternyata produk ini ternyata diminati gitu. Baru dimunculkan, baru mulai dibuat gitu kan aturan-aturannya, misalkan komposisi kalau itu makanan gitu, BP POM-nya, nanti baru brandingnya gitu. Jadi ini teman-teman harus melakukan misalkan kita bisa ambil contoh misalkan kayak orang besi gitu. Besi kalau dijual besinya aja misalkan harganya berapa gitu. Terus kalau dinaikin lagi, ditingkatin lagi harga sebuah besi, misalkan di sini menjadi tapal kuda gitu ya. Atau sepatu kuda, harganya naiknya paling sedikit gitu. Terus untuk jarum atau alat-alat yang lain, misalkan gelang atau itu, harganya paling naiknya nggak terlalu tinggi. Tapi kenapa? Misalkan kalau besi dijadikan sebuah barang mewah atau kreativitas yang lebih tinggi lagi, misalkan kayak jam gitu kan. Misalkan kita sering ini kayak Rolex itu harga-harganya nggak kira-kira gitu kan. Kadang-kadang bikin kita itu buat makan 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Bagi orang, sebagian orang.
Jadi hanya sebuah besi bisa menjadi nilainya akan berkali-kali lipat, beribu kali lipat jika ada kreativitas di situnya, jika ada inovasi di situnya. Jadi teman-teman betul-betul ya, kreativitas itu bisa membuat hal yang ibaratnya yang sebelumnya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Mungkin teman-teman juga bisa menceritakan pengalaman, ada nggak kreativitas yang teman-teman lakukan dari misalkan barang yang tidak bernilai menjadi nilainya nggak berkali-kali lipat dari yang teman-teman harapkan gitu. Karena dengan kreativitas teman-teman gitu. Jadi kita diskusikan. Ini contoh lain, misalkan kayak di Jepang kita pernah lihat apa ide orang membuat semangka ya, semangka itu dengan macam-macam bentuknya gitu ya. Jadi bisa dikotakin, bisa apa, bisa berbentuk bintang tergantung tempat dia untuk menaruh si semangka gitu. Jadi dengan semangka yang bulat dengan semangka misalkan yang udah dimasuki inovasi di situ, itu akan berbeda dari sisi harga aja akan berbeda gitu. Walaupun isinya tetap aja merah gitu kan, atau semangkanya kuning gitu misalkan. Tapi dari sisi inovasinya atau kreatif udah dimasukin pasti akan ada perubahan dari sisi harganya gitu. Nah, itu bisa teman-teman lihat nanti atau lakukan yang bagi yang punya usaha gitu ya. Terus kreativitas diperlukan oleh setiap pengusaha. Supaya apa? Agar lebih unggul dibandingkan daripada pesaing dan mendapat mempertahankan eksistensi dalam usahanya. Terus maka mereka berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Jadi tuntutan dalam bisnis di masa kini itu kreativitas itu sangat 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 dibutuhkan gitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan kreativitas, inovasi-inovasi, ya siap-siap usaha kita akan ibaratnya mati lah atau bangkrut gitu. Itu udah banyak terjadi di beberapa usaha apalagi usaha-usaha besar ya yang teman-teman lihat sendiri di berita di yang kejadian sekarang gitu ya. Banyak perusahaan yang sebelumnya kita nggak akan berpikir mereka itu akan bangkrut gitu. Kayak Matahari gitu kan, kayak Ramayana atau Giant gitu, grup Hero gitu. Bagaimana mereka ibaratnya mungkin kalau kalau kita lihat dari sisi mungkin teman-teman bisa ada masukan juga nanti apa sih yang terjadi di mereka gitu. Kenapa mereka bisa itu? Apakah hanya kreativitas aja gitu? Atau inovasinya yang kurang? Mungkin dari sisi pandang saya ya ini salah satunya gitu. Salah satu ibaratnya kreativitas atau mereka terlambat menghadapi atau menyongsong era digital apalagi telat dalam mengantisipasi terjadinya era digital itu gitu. Di mana beberapa usaha atau usaha-usaha digital atau startup yang udah muncul 10 tahun sebelumnya udah mulai dirintis, mereka nggak antisipasi di situ gitu. Mereka nggak mengantisipasi misalkan perilaku masyarakat yang akan berubah drastis gitu. Nah itu yang ibaratnya mereka nggak siap menghadapi era digitalisasi di beberapa bidang usaha gitu ya. Terus ini ya yang tadi memodifikasi, membuat, terus mengkombinasikan sama ya ATM lah contohnya. Ini pendorong dan penghambat kreativitas. Jadi pendorong kreativitas itu adalah perubahan sikap gitu. Bagaimana kita dalam memandang sesuatu. Jadi kalau bisa jangan kita hanya memandang itu linear gitu. Jadi orang usaha, pelaku usaha itu harus memandangnya bagaimana dia bisa memandang sekaligus atau parsial di sini bisa, di sini diamati gitu. Kayaknya kalau cuma lurus ya udah kita usahanya gini aja gitu. Jadi dia nggak akan berkembang, misalkan bisa kemana-mana gitu. Kita lihat beberapa pengusaha-pengusaha besar dunia gitu ya. Mereka banyak misalkan kayak Jeff Bezos ya, dia usahanya nggak hanya misalkan di retail aja gitu. Dia sampai ke malah berbanding terbalik dengan usaha retailnya gitu. Dia masuk ke bisnis luar angkasa gitu. Mungkin banyak lagi gitu di usaha-usaha lain gitu selain startup gitu kan. Nah mungkin dia ini gitu. Jadi kreativitasnya itu jadi nggak terbatas di satu sektor aja. Jadi bisa kemana-mana gitu. Terus penghambat kreativitas itu adalah sikap negatif.
Jadi bagaimana dalam kreativitas kita juga ada ya orang yang yang tidak kreativitas itu sering ini udah berpikir negatif dulu terhadap usahanya gitu. Atau ketakutan kah, nggak berani mengambil resiko kah gitu. Itu hal-hal yang mungkin dialami orang-orang yang tidak kreativitas. Mereka seandainya mereka bikin sesuatu yang baru, takutnya produk ini nggak laku gitu. Atau model penjualannya dilakukan dengan model reseller misalkan. Takutnya ini konsumen-konsumen yang lama komplain gitu, bisa jadi gitu. Nah itu ibaratnya salah satu penghambat-penghambat dari sikap-sikap negatif dalam kreativitas. Ini ya, hambatan ini nanti kita diskusikan ke teman-teman. Faktor penghambat. Jadi kalau dari ininya faktor penghambat diklasifikasi atas dua unsur utama, ada hambatan struktural dan ada hambatan proses. Ini hambatan struktural itu ada psikologis, ada hambatan budaya, ada hambatan lingkungan. Ini hambatan yang ini juga ya dalam kreativitas psikologi, misalkan orangnya misalkan dalam keadaan apa gitu kan, atau tertekan kah, atau dalam ini macam-macam ya yang psikologis gitu ya. Terus budaya juga akan mempengaruhi. Misalkan kita mendirikan usaha di wilayah Indonesia, misalkan timur, barat gitu kan. Kita harus lihat juga bagaimana dalam sebuah usaha kita harus melihat lingkungan kita gitu. Selain budaya juga lingkungan kita gitu. Budaya itu kayak adat istiadat tadi ya, banyak macamnya budaya itu yang harus kita dalam berusaha itu kita harus memperhatikan, mengamati gitu. Supaya jangan ibaratnya berbenturan gitu, budaya dan lingkungan ini gitu. Ada nggak di lingkungan tersebut misalkan aturan-aturan gitu kan, yang harus kita taati juga karena kita berusaha di situ. Terus hambatan dari proses, dari bahasa berpikir, keterpakuan fungsional gitu, kebiasaan memandang. Ini banyak juga ya dalam kadang-kadang kita udah dalam proses melakukan sebuah inovasi-inovasi, ada hal-hal yang pas ini eh, yang terjadi gitu. Misalkan kita berpikir hal yang sebelumnya kita udah berpikir kayak ini masuk udah berpikir ini akan sukses, tahu-tahu kita pas ininya ini nggak akan jalan gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang usaha pas ini udah memulai, tahu-tahu pas udah mau itu mau ready gitu, tahu-tahu berpikir lagi gitu, atau misalkan mengubah atau mencari ini yang baru lagi, padahal ini aja belum jalan gitu. Terus ada yang tadi ya keterpakuan fungsional, bagaimana kita dalam melakukan usaha itu juga nggak boleh hanya melihat dari sisi fungsinya aja gitu. Kita harus lihat bagaimana dari pelaksanaannya juga gitu. Terus kebiasaan dalam memandang. Jadi kadang-kadang orang dalam melihat sesuatu yang seperti saya bilang tadi hanya misalkan linear aja dalam berpikirnya, atau melihat dalam satu topik, atau kalau orang marketing hanya misalkan segmen saya orang ibu-ibu rumah tangga gitu, nggak akan bisa masuk ke anak muda misalkan gitu. Itu akan menjadi penghalang juga gitu ya. Terus cara meningkatkan kreativitas dalam proses memecah masalah yaitu dengan perumusan masalah, bertanya-tanya, curah gagasan. Ini bisa yang teman-teman lakukan ya. Terus ada tip meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan. Anda melalui stimulus visualisasi. Terus kenali hambatan kreativitas, biasakan berpikir berbeda. Ini berpikir berbeda ini bukan dalam artian negatif ya. Bagaimana kita ibaratnya out of the box gitu. Keluar dari ibaratnya yang sudah orang lakukan gitu. Itu salah satu ini kita juga ya. Misalkan sekarang orang lagi rame-rame seperti yang saya bilang, lagi rame-rame berusaha dalam usaha misalkan kemarin masker gitu. Nah, kita juga harus coba berpikir di luar itu, masker ini apa aja gitu. Bisa nggak dalam hal di luar itu, tapi masih berkaitan dengan yang lagi ibaratnya bisnis yang lagi hit atau lagi booming sekarang gitu. Misalkan hal-hal ibaratnya yang dibutuhkan orang selain peralatan kesehatan. Kita harus bisa berpikir berbeda gitu ya. Jadi teman-teman dalam marketingnya juga, dalam produk juga gitu. Jadi seorang wirausaha harus bisa keluar dari
dari kotak, ibaratnya kotak Pandora yang ada di otaknya. Jadi sebelumnya dia berpikir usaha itu ini aja gitu, dia harus coba keluar dari situ gitu, biar memunculkan sebuah kreativitas baru atau inovasi baru gitu ya. Dan ini fungsi-fungsi tertentu dari otak, tinggal ini perbedaan otak kanan nggak usah. Lanjut. Orang aneh dan iklim kreatif gitu ya. Ini maksudnya orang aneh dalam orang begitu tentang bidang pekerjaan atau bidang pengetahuan yang sedang dipecahkan masalahnya. Kalau iklim kreatif, teman-teman adalah dengan menciptakan suasana kondusif. Ini berarti harus membuang semua hambatan terjadinya kreativitas gitu ya. Inovasi adalah kreativitas, sudah. Lanjut. Nanti teman-teman pelajari ya. Oke, mungkin itu aja. Ini hanya tentang seperti yang sudah saya jelasin tentang kekurangan inovasi. Ini apa yang dilakukan inovasi yang dilakukan pengusaha gitu. Itu teman-teman pelajari. Sekarang kita lebih kepada diskusi tentang topik inovasi dan kreativitas ini sendiri gitu. Nanti silahkan dibaca ya sisanya ya. Oke, sekarang saya menanya ke teman-teman, dari dasar kata atau dari topik kita, dari tema kita tentang kreativitas dan inovasi itu, pernah nggak teman-teman mahasiswa di sini ya, mengalami gitu, terjadinya misalkan dari sisi kreativitas, apa sih yang menghambat teman-teman, misalkan harusnya udah mulai misalkan membuat ide-ide dalam berusaha, ternyata di tengah jalan mentok gitu. Coba ada yang ini nggak? Sampaikan nggak? Silakan. Saya kasih waktu untuk menjelaskan atau sharing atau diskusi gitu ke teman-teman mahasiswa. Halo, ada nggak? Ini ada 90 orang loh. Masa iya nggak ada yang punya ini apa? Dalam berusahanya pernah nggak hambatan terjadinya misalkan dalam kreativitas atau hambatan dalam inovasi, kalau hambatan gitu ya. Atau dia pernah nggak melakukan kreativitas itu sendiri dan inovasi dalam usahanya gitu. Saya kali Pak, sharing ya Pak. Ya boleh, silakan Mas Dimas. Jadi waktu kapan gitu Pak, saya pernah promosi gitu Pak, yang kalau di Tokopedia itu ada fitur iklan ya Pak, kalau bikin iklan gitu. Nah cuman iklannya itu tuh saya nggak tahu apakah akan masuk ke tempat orang atau enggak ya. Saya mah namanya dikasih dari saran dari Tokopedia-nya itu iklanin aja gitu, postingan apa saya coba iklanin gitu. Nah nggak tahu Pak itu kelanjut iklan saya itu masih muter di sekitar atau enggak juga nggak tahu Pak. Kadang itu sih Pak yang bikin kadang dapat dapat bantuan dari Tokopedia-nya sendiri, tapi sayanya nggak dapat pelanggan gitu Pak. Jadi fitur-fitur kayak gitu kadang-kadang ngerasa kayak ditipu juga sih Pak. Udah diiklanin, pelanggannya malah nggak ada yang datang gitu Pak. Dan kita nggak tahu kabarnya iklan itu sendiri apakah masih berjalan atau udah hilang juga. Mungkin itu sih Pak yang saya ngalamin kegagalan di. Kegagalan ya. Jadi kadang pembeli datang sendiri aja, saya kadang ada yang pesan baru saya urus. Kalau nggak ada ya udah saya udah ngiklanin gitu, ya udah pasrah aja lah Pak. Gitu, Roma. Ya, oke Mas Dimas, itu ya kreativitas yang dilakukan Mas Dimas dalam ini usaha ya, namanya itu ibaratnya kita berpikir jangan berpikir ininya dulu apa kayak negatifnya dulu gitu. Makanya kadang-kadang orang lebih banyak menggunakan kayak ketakutan gitu. Kita coba aja dulu gitu. Berani mencoba gitu kan. Mungkin nanti ada di sini kan ada berapa orang yang punya usaha gitu kan. Bagaimana sih mereka mengambil sebuah kebijakan, sebuah hal yang baru, dia berani gitu mengeksekusinya gitu. Nah, jadi dalam berkreativitas dan inovasi itu setiap orang yang berusaha, tadi juga ada chat ya. Saya bangkrut Pak. Nah itu kadang-kadang orang kalau siapa si Aulia, saya udah bangkrut Pak gitu, misalkan dalam berusaha gitu. Ya itu namanya orang usaha kan kita nggak tahu gitu. Mungkin
nanti teman-teman juga ada di sini kemarin Bu Desi ya jatuh bangun itu biasa itu. Saya udah ada orang-orang yang udah berusaha udah puluhan tahun, kadang-kadang udah di usia senja baru sukses gitu. Kemarin dulu pernah kita undang kan dulu orang backgroundnya TNI ya, kalau nggak salah Bu Desi awal-awal kita dosen tamu itu belajar background TNI udah usia 50 tahun baru usaha di bisnis perikanan gitu. Nah itu ibaratnya dulu dia cuma tentara biasa, gajian cuma berapa gitu kan, orang PNS gitu. Kenapa di usia senja mereka baru terpikiran untuk usaha. Dan jatuh bangunnya juga nggak langsung ibaratnya seorang itu akan sukses gitu. Karena dengan pengalaman, setiap pengalaman itu akan memberikan, kemarin kan udah diinin, pengalaman itu yang akan memberikan pelajaran kepada orang yang berusaha gitu. Itu secara teorinya ya. Mungkin teman-teman bisa belajar atau lihat deh biografi-biografi orang, autobiografi atau pengusaha-pengusaha baik di Indonesia atau di luar, bagaimana mereka mengalami jatuh bangunnya dalam membuat merintis sebuah usaha. Karena dengan mencoba atau dengan ada meragut kita akan tahu ibaratnya kekurangan kita gitu. Bagaimana kita supaya tidak masuk ke dalam ibaratnya lubang yang sama, ibaratnya itu bodohan dari kerbau, gitu. Kerbau aja nggak mau masuk ke lubang yang sama, gitu. Misalkan seperti itu peribahasa orang ya gitu ya. Jadi bagaimana kita dalam berusaha itu supaya tidak terjadi ibaratnya kegagalan yang hal yang sama di bidang yang sama gitu. Kita harus coba berinovasi gitu. Inovasi berpikiran keluar dari yang biasa orang pikirkan gitu. Nah itu seperti yang saya bilang out of the box gitu ya. Bagaimana kita berpikir keluar dari yang biasanya, itu ibaratnya yang mainstream orang sekarang apa gitu. Kita harus coba yang enggak dipikirin orang gitu. Kita kan banyak melihat usaha yang sebelumnya malah dianggap ini ya, kita mungkin bisa belajar hal-hal tersebut ya. Kita lihat dulu bagaimana Aqua itu diremehin orang gitu. Ibaratnya tahun 70-an, 80-an itu Aqua itu belum menjadi ibaratnya air minum yang akan malah akan menjadi kebutuhan utama orang gitu. Bagaimana orang masa iya air dimasukin botol gitu kan. Padahal kita di rumah mungkin tahun itu orang airnya masih banyak, ininya masih banyak, mobilitas orang juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Bagaimana misalkan ternyata 30 tahun atau 20 tahun kemudian itu menjadi sebuah hal yang dibutuhkan gitu. Malah orang lebih butuh kayak Aqua itu daripada kayak makanan gitu. Nah itu yang terjadi. Nah itu yang dilakukan oleh usaha. Makanya kayak tadi Aulia ini udah bangkrut Pak. Ya bagaimana kita memulai lagi? Pasti ada yang salah dalam misalkan apakah dalam sisi produknya, apakah dalam sisi marketingnya atau penjualannya, ataukah misalkan kita nggak melakukan nih Aulia nih misalkan udah riset gitu. Atau lakukan riset atau sebelumnya tidak melakukan riset gitu. Misalkan riset kecil-kecilan melalui WA, teman-teman tolong Suaranya dong. kok mengecil ya? Halo Bu, nggak mengecil Bu. Yang lain ngecil nggak? Kedengaran nggak? Udah, Pak. Oh, Jelas, ya, Pak. Saya doang ya? Bu doang artinya. Pak. Pak, aman. Jelas kok Pak suaranya. Jelas. Nyaris Jadi gitu hilang, ya? Pak. Aduh, nggak kedengeran deh. Iya. Oke Bu. Apa saya doang ya? Iya, dipunya Ibu artinya. Jadi gitu ya, ya Aulia ya tadi bagaimana teman-teman, teman-teman di pertemuan ini ya, bagaimana teman-teman harus mencoba berpikir kreatif dan inovatif gitu. Tapi emang kalau kita ini nggak segampang kita membicarakan gitu. Itu Nah, butuh iya, Pak. ibarat. Nah iya benar Pak. iya. Jadi bagaimana kita dalam ininya ya itu bertahap ya, karena semuanya proses gitu ya. Nggak mungkin kita ibaratnya paling tidak kan saya sering ke teman-teman dari dulu ya bikin tugas, paling tidak kita udah punya idenya dulu deh gitu. Kita punya ide, paling mana tahu suatu saat atau ini, kita bongkar-bongkar lagi, kita mau usaha ini, saya udah kepikiran waktu itu, saya mau nuntasin deh gitu. Karena saya juga udah mencoba juga ya, mungkin usaha-usaha kecilan juga gitu. Cuman kadang-kadang ya kadang-kadang nggak semulus yang kita harapkan gitu. Nah itu proses itu yang kan ini kadang-kadang orang nggak siap, misalkan kayak saya kayak Aulia itu tadi orang yang nggak siap ya mereka malas lagi nih. Nah makanya di sini kan kita ngelihat di sini kan juga ada beberapa pengusaha mungkin bisa ngasih sharing bagaimana sih menghadapi dalam kreativitas menghadapi
pikiran negatif tadi gitu, hambatan psikologis tadi gitu. Apa yang mereka bisa lakukan? Ada nggak di sini teman-teman, atau kemarin Bu Desi ada nggak pernah hambatan psikologis, misalkan yang sebelumnya ini bagaimana dia untuk bangkit lagi gitu, supaya nggak terlarut dalam hambatan-hambatan psikologis seperti itu gitu. Iya, Pak. Itu ya. Ada teman-teman yang mau nambahin atau bisa masih masukan? Saya Pak, Ya, Bu Sri silahkan. tadi hambatan masalah kreativitas ya. Saya Ya. dulu kan dekor rias pengantin, termasuk Hmm. rias sebagai dekornya. Hmm. Saya belanja bunga sendiri ke Rawabelong, kemudian menyuruh tukang saya untuk mendekor Hmm. sesuai dengan pesanan klien. Nah, ini Hmm. tukang hambatan itu ada di tukang saya itu. Saya minta sesuai pesanan klien seperti ini nih. Dia ngeyel sendiri, ini begini gini gitu. Akhirnya tidak memuaskan klien gitu. Iya. Akhirnya saya putuskan saya mencari khusus dekor bunga gitu yang sesuai dengan klien, itu yang saya putuskan. Jadinya alhamdulillah berjalan, jadi sampai bertahun-tahun saya punya langganan untuk mendekor bunga khusus, tidak dengan tukang yang suka Sama. ngeyel gitu, semaunya sendiri gitu ya. Habis Iya, Bu. manusiawi Pak ya, kadang-kadang karena pendidikan, pengalaman juga kurang gitu. Jadi jadi apa-apa maunya sendiri. Nah, kebetulan juga pernah ya secara emosional, hambatan psikologi saya pernah dapatkan, kemudian dari mungkin ya namanya kita usaha di kampung ya Pak, Iya. ada saja yang bicarakan, ada yang mau datang gitu, dicegat katanya, "Nggak bagus riasan ibu itu, mendingan ke sini," gitu. Tapi saya tunjukkan terus potensi saya terus belajar, terus di seminar-seminar, di pendidikan pelatihan-pelatihan, saya tingkatkan terus. Terus ternyata teknik rias itu bukan hanya hasil yang bagus itu bukan hanya produknya juga menentukan, tekniknya juga menentukan. Itu akhirnya saya dapat kepercayaan hingga sekarang, dan kebetulan anak saya lebih lagi tekniknya, make up-nya lebih tinggi dari saya, alhamdulillah. Jadi terus berkelanjutan usaha itu. Mungkin ya itu dampak psikologis usaha di dekat rumah ya begitu. Jadi saja ya, manusia kan ada yang dengki, yang suka, dan kita tidak semua bisa semua orang menyukai kita gitu, tapi kehidupan harus berjalan, abaikan terus, gali potensi diri kita, teknik-teknik apa yang bisa kita lakukan untuk terus mengembangkan usaha kita. Itu saja yang bisa saya beri masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Ini ya masukan Bu Sri bagaimana dalam berkreativitas gitu ya, dan melakukan inovasi. Terus dari hal yang tadi Bu Sri sampaikan juga bagus ya. Jadi seorang wirausaha atau pengusaha lah gitu ya, atau dia usaha mau kecil atau besar, harus selalu dia harus update pengetahuan gitu. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan gitu. Ya seperti yang lakukan Bu Sri, beliau ikut kayak seminar atau workshop gitu kan. Itu untuk aktualisasi dirinya gitu. Mungkin pas awal-awal kita belum butuh gitu. Tapi kalau kita untuk meningkatkan kreativitas atau inovasi, kita harus ikut gitu. Itu mau nggak mau supaya kita tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat misalkan. Teknik apa sih sekarang yang terbaru gitu. Nah itu harus dengan melakukan ya seperti aktualisasi diri kita dengan cara seperti itu gitu. Dengan ikut seminar-seminar tadi gitu. Atau ikut gabung di inilah apa, kalau kayak orang grup-grup UMKM atau ini biasanya ada gitu. Biar mereka saling sharing gitu. Mana tahu kelemahan kah, informasi terbaru kah gitu. Jadi teman-teman yang melakukan wirausaha ya juga harus jadi dalam ininya nggak hanya mengandalkan keahlian skillnya aja gitu atau pengalamannya aja gitu. Kita juga harus melakukan aktualisasi diri dengan mengikuti yang seperti yang lakukan Bu Sri gitu. Biar kita tidak ketinggalan dari sisi informasi gitu ya. Jadi biar teman-teman dalam usaha atau dalam berpikiran kreatif atau inovasinya
tetap ada memunculkan sesuatu hal yang baru nantinya gitu. Dengan ide-ide yang disampaikan dari sudut pandang yang berbeda oleh banyak orang gitu. Jadi makanya kita jangan kalau jadi wirausaha jangan berpikiran cuma linear gitu. Kita harus melihat sekeliling kita gitu. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya, Bu Eti, silakan Bu Eti. Suara saya gede nggak Pak? Kok Wah, saya, besar suara banget, Bapak Bu. gede, kecil? Besar banget suara Ibu di sini nih. Iya, suara Bapak saya dengar kecil gitu. Nah, di handphone Ibu artinya tuh. Saya ini Pak mau sharing aja Pak. Ya, silakan Saya Bu. kan kerjaan pokoknya yang guru ya Pak, ngajar, tapi saya tuh punya sampingan juga Pak, karena dulu pernah ikut OKOC, terus saya ikut pelatihan bikin biri peletok gitu Pak ya. Terus saya bikin branding sendiri, saya bikin stiker, bikin spanduk gitu kan Pak. Iya, betul. Alhamdulillah tuh Pak, promosinya sih ya cuma lewat Facebook, IG sama WA lah ya, status gitu. Alhamdulillah penerimaannya lumayan gitu Pak kan ya. Ya penghasilan lebih lah dari honor guru Pak Ut ya. Terus Alhamdulillah itu Bu, lebih ya besar alhamdulillah, dari tapi ya gitu Pak. Memang kita kalau yang namanya usaha itu harus fokus ya Pak. betul. Kalau nggak fokus bercabang ya udah gitu. Karena kan mau ninggalin ngajar juga karena kita udah fashion kita jadi ngajar, tapi senang usaha juga gitu Pak. Usahanya ya dari rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu kan. Jadi waktu booming saya semangat tuh ya bikin banyak pesanan sana kemari, ada 50 botol, banyak lah gitu ya kalau ada event-event. Terus tapi sampai saya mau daftar label halal di MUI, itu kan lagi ada program dari wali kota gratis, udah disurvei juga gitu Pak. Tapi tengah jalan nggak tahu saya mut-mutan juga sih Pak orangnya ya. Jadi memang harus fokus. Pas gitu ya udahlah berjalannya waktu saya nggak sampai keluar ituan MUI-nya Pak. Karena nggak saya urusin lagi gitu. Terus ya sudah. Jadi saya menerima pesanan sekarang kalau saya libur gitu. Kalau saya nggak libur saya nggak terima karena waktunya nggak ada gitu kan. Terus udah gitu saya juga ganti-ganti brand terus Pak. Kemarin produknya biri peletok. Terus belum lama ngeluarin lagi susu kurma gitu kan. Brandnya sama, misalkan Zanabi, tapi kita ganti itemnya, produknya gitu kan. Sama bentuk stiker sama labelnya beda lah gitu, kita bedakan. Ya begitu, jadi saya tuh seasonal aja gitu Pak. Kalau saya libur saya terima pesanan, saya bikin PO gitu. Kalau saya lagi masuk, karena kan menguras tenaga juga ya kalau ngajar kan bukan cuma ngajar, ada administrasi segala macam gitu. Ya begitu Pak. Jadi kalau usaha itu memang harus fokus. Kita paling tidak harus memilih ya mana yang harus kita pilih gitu. Tapi masalahnya saya nggak bisa memilih gitu Pak. Jadi begitu, jadi ya udahlah sambil aja gitu kan. Saya sendal juga. Terus kalau lagi bulan puasa apa nih yang lagi booming? Oh ini ya kolang-kaling, saya jual kolang-kaling buat manisan. Tapi tetap saya pakai brand saya gitu Pak, cuman ganti label aja. Gitu ya. Tapi ya jadi nggak ada yang fokus ya begitu dah Pak. Jadi nggak maksimal ya Pak. Betul. Jadi kendalanya ada di diri saya kayaknya Pak. Ya ibaratnya ada hambatan psikologis di diri Ibu sendiri gitu. Dari hambatan-hambatan yang yang ada di kreativitas itu sendiri gitu. Mungkin otak kiri, otak kanan itu kan pengaruh ya. Kalau kiri itu lebih kepada intelektual gitu ya kalau nggak salah ya. Kanan kepada intuisi gitu ya. Mungkin kalau guru-guru PAUD mungkin ngerti gitu ya. Fungsi otak kiri, fungsi otak kanan gitu ya. Mungkin mereka lebih detail untuk menceritakan anak-anak, oh anak-anak ini lebih bakat di seni, anak-anak ini lebih bakat di ibaratnya dunia ilmu pasti gitu, misalkan kayak ilmu kayak matematika, fisika gitu kan, itu macam-macam gitu ya. Ya jadi yang disampaikan Bu Eti juga ini juga ya, bahwa dalam berusaha, di dunia usaha itu memang harus fokus gitu. Kita nggak bisa ibaratnya melakukan di satu hal yang sama dengan dua pekerjaan yang ini yang berbeda gitu. Nah itu akan terjadi ibaratnya harus ada yang kita korbankan salah satu gitu. Makanya ya
kalau kita misalkan kayak saya nih, misalkan punya mau usaha itu sambil ini juga kita nggak akan fokus dengan mengajar aja seperti kata Bu Eti tadi udah terkuras atau habis waktu kita untuk dalam mengisi apakah absen, administrasinya lah gitu. Kapan kita mau mikirin misalkan berpikiran kreatif atau inovatif gitu. Jadi teman-teman yang di sini ini kan banyak yang muda-muda juga ya ini bagaimana dalam memutuskan soal teman-teman harus siap gitu, harus memfokuskan gitu. Jadi betul-betul jangan nanti ibaratnya kalau ibaratnya nyoba-nyoba nggak ada masalah, misalkan kayak Bu Eti tadi nyoba ini mana ini misalkan karena itu kita lagi menemukan menemukan passion kita gitu. Menemukan di mana sih kita tertariknya atau bakat kita gitu. Nah, jadi dari teman-teman dari hal mencoba itulah akan ketemu passion atau hal yang disenangi. Karena sesuatu yang disenangi pasti kita akan lebih ibaratnya dalam mengerjakannya atau melakukannya kita dengan senang hati gitu. Walaupun nanti itu akan rugi, kita gak akan merasa ini gitu merasa terpukul gitu. Nah, itu teman-teman ya dari yang sampaikan Bu Eti. Jadi di dalam setiap usaha ya kita harus melakukan hal-hal yang kreatif inovatif itu gitu. Itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Kalau mau usaha kita tetap bertahan dan berjalan di masa-masa sekarang ini. Gitu. Oke, terima kasih Bu Eti. Ada yang lainnya? Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan ataukah ada kayak tadi si Aulia, saya bangkrut, ceritain dong kenapa bisa bangkrut gitu. Aulia, Karena biar nggak bisa balik biar modal, jadi Pak. pengalaman juga yang lain, apa usahanya, kenapa terjadi kebangkrutan gitu. Ya, karena nggak bisa balik modal, Pak, gara-gara pandemi. Oh, iya ceritain dulu usahanya apa aja balik modal ininya kenapa nggak ada yang salah pasti di ininya gitu. Dalam menjalankannya kah atau dalam prosesnya kah gitu. Ya mungkin karena itu, Pak, pandemi juga, terus modal juga nggak bisa balik. Terus sepi Usahanya juga. apa, Mang? Usahanya apa? Boba. Hah? Boba. Jadi karena pandemik ya salah satunya ya. Iya, Pak. Ngaruh banget itu, Pak. Ya, jadi dari yang disampaikan teman-teman ada hal-hal misalkan yang terjadi di pengaruh misalkan lingkungan gitu. Misalkan sekarang masih pandemik, hambatan lingkungan itu terjadi. Misalkan bisnisnya hancur gitu ya. Jadi terjadilah ada yang tetap bertahan, survive, ada yang memilih seperti yang saya bilang kemarin, ada yang bekerja dulu deh gitu kan, sambil kondisi baik lagi nanti mau usaha mulai lagi gitu. Tapi jangan ibaratnya kita padamkan ide-ide kita yang sudah kita bentuk, yang pernah saya juga teman-teman manajemen saya pernah ajarin bagaimana sih membuat kayak ini dalam bisnisnya, dalam ini merancang bisnisnya gitu. Itu tetap harus ada gitu. Karena nanti mana tahu suatu saat teman-teman udah kepikiran lagi, coba dijalankan lagi gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Ibu, siapa dulu? Ibu Wigianti Pak, baru masuk hari ini Pak. Wigianti, silakan Bu Wigi. Ya, sebelumnya saya ada usaha kerjasama sama pihak kantor pos Pak. Ibu prodi apa nih Bu? Kenapa? Ibu dari prodi mana? Prodi PAUD Pak. Oh, prodi PAUD. Ayo. Iya. Baru masuk hari ini Pak, jadi baru kenal juga sama Bapak nih. Oh, Ibu konversi atau gimana? Konversi Pak. Oh, konversi. Oke. Silakan Bu Wigianti. Ya. Pernah beberapa kali saya usaha Pak. Yang pertama saya dulu usaha bubble. Minuman bubble. Boba bubble ini apa? Bubble. Oh iya ada ya bubble. Dulu ya yang betul. Bubble boba beda Pak. Oh beda ya. Iya, kayak seperti kayak apa sih? Dum-dum ya kayak gitu sekarang seperti itu. Ya dulu sempat ini. Cuman karena kita percayakan sama orang, saya nggak bisa handle, akhirnya kolaps. Terus usaha lagi, saya coba, saya kerjasama sama kantor pos.
untuk pembayaran paket, pengiriman paket, pembayaran TV kayak gitu biasa ya. Cuman terkendala satu, untungnya fee yang kita dapat tidak sebesar resiko yang kita terima. Kita salah input nomor kayak seperti ID pelanggan untuk listrik. Itu kita salah satu nomor aja itu riskan Pak, gitu. Bisa bisa nama orang lain. Kalau kita tidak teliti itu bisa rugi besar kita, sedangkan Bisa keuntungannya ganti. cuma Iya. per lembarnya aja, per transaksinya aja berapa gitu. Akhirnya ada beberapa kali kita salah Penginputan gitu ya. salah input. Ya, karena faktor error human ya, karena dalam arti kata tidak teliti, tidak dicek dulu, main asal print aja gitu. Akhirnya itu poin ke-1. Keduanya itu Pak, uangnya diambil terus sama pegawai sama itu pembantu saya. Lah kok bisa Bu? Jadi tiap bulan saya harus menombok itu tidak ketahuan gitu loh, dan tidak ketahuan siapa yang saya ngambil gitu. Ketahuannya pada saat saya pergi yang ada anak saya gitu. Uang anak saya disikat juga Pak. Akhirnya saya pusing selama ini, ternyata yang ngambil uangnya membantu saya toh gitu. Jadi akhirnya ada berjalan lumayan 7 tahun loh Pak. Gitu. Akhirnya modal saya habis, saya cuma hanya menombok aja. Ya udahlah, akhirnya saya close gitu. Beberapa usaha sudah saya sering coba Pak, mulai dari saya daur ulang barang bekas kayak kardus, aqua gitu. Saya hanya pemodal, orang lain yang menjalankan gitu. Tapi ya itu terbentur lagi karena kita kurang pengawasan, akhirnya hilang begitu aja. Gitu. Sampai saya usaha kredit baju juga gitu. Saya modalnya kita belanja sama-sama, terus orang lain yang menjalankan karena pikir saya teman, oke dia yang menjalankan, terus barangnya habis, modalnya nggak balik Pak. Jadi dalam usaha saya sudah mencoba berbagai macam usaha Pak. Dalam aplikasi saya tidak gentar loh, saya usaha ini tutup, saya coba lagi usaha lagi yang lain, tutup, saya usaha yang lain, tapi akhirnya saya mencapai udahlah bukan rezeki saya kali di sini. Ya gini Bu. Jadi akhirnya saya give apa? Bukan rezeki, bukan apa kata Ibu, bukan ini Ibu di apa pilihan Ibu di bisnis atau apa tadi ya yang Ibu katakan bahwa Ibu udah mencoba bermacam-macam jenis usaha ya. Ini saya cerita dari mahasiswa juga kemarin ya. Dia ibaratnya setelah ini dia guru PAUD juga Bu. Tapi dia core bisnisnya ke pendidikan gitu. Dia buka usaha bimbel gitu. Dia ceritain gitu. Selama dia yang sebelumnya dia tidak tahu membuat bisnis plan, yang tidak tahu dia cara menjalankan marketing gitu. Itu sekarang dia lebih familiar gitu Bu. Malah dia lebih ibaratnya dia manfaatnya sekarang si mahasiswa dirasakan banget gitu. Malah dia akan buka beberapa cabang tempat bimbel lagi gitu. Jadi inti poin pertama kenapa orang berusaha itu banyak ibaratnya cuman akhirnya usaha ya sekedar usaha gitu. Ibaratnya ikut-ikutan gitu ya. Jadi karena dari awal seperti yang saya bilang, karena dia nggak punya visi Bu. Ibaratnya dalam sebuah bisnis itu kita ibaratnya kalau kita mau bisnis itu suatu saat ininya maunya berkembang gitu. Kita harus punya ibaratnya seperti kayak bisnis plan kita dulu lah gitu. Kita mau bisnis kita nanti arahnya kemana gitu. Pertama yang kita lakukan seperti kemarin ada beberapa orang wirausaha di sini kata kita harus punya visi gitu. Kita kalau dalam berusaha kita nggak ada yang mau kita capai, yang mau kita gapai gitu. Ya kita bekerjanya ya seininya aja gitu ya. Kadang-kadang ya lepas buat beli ini dapur gitu. Makanya teman-teman di sini apalagi yang muda-muda kayak Aulia tadi yang cerita ya. Ya Aulia tentukan misalkan dalam berbisnis kita harus mulailah ini kan Aulia orang ibaratnya udah ikut kuliah, udah ada belajar teori,
Tinggal pengaplikasiannya seperti apa dari teori-teori itu atau melakukan inovasi atau modifikasi dari teori gitu. Itu bisa dilakukan oleh si mahasiswa gitu. Teorinya begini, kalau seandainya dilakukan ini bagaimana gitu. Nah, teman-teman terutama mahasiswa yang ini yang baru mulai melakukan usaha, lakukanlah ibaratnya kita udah tahu di pendidik udah teori-teorinya, bikinlah ibaratnya bisnis plan kita gitu. Kita mulai merancangkan gitu. Kita mulai menuliskan dalam bentuk atau dituliskan tempel di dinding, kita ingat-ingat, oh ini saya 5 tahun lagi mau beli mau beli rumah di Pondok Indah misalkan itu. Salah satu ya. Jadi teman-teman bagaimana cara memiliki misalkan hal tersebut gitu. Ya harus ada stepnya, harus ada misi-misi yang dilakukan gitu. Ya kita menggapai sesuatu misinya nggak kita jalani ya sama aja kayak mimpi di siang bolong kata orang gitu ya. Nah kita lakukanlah tadi ibaratnya kita mulai dulu atau gampang bisnis yang baru yang tadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah itu yang paling mudah kita lakukan yang banyak orang lakukan gitu. Amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi gitu. Itu aja yang aku nggak berhasil di sini kita lihat ini yang lain gitu. Kita amati, tiru dan modifikasi lagi gitu. Sampai kita menemukan pada salah satu titik ibaratnya kita ada nanti mungkin teman-teman bisa berpikir saya nggak cocok ternyata di wirausaha gitu. Atau pada satu titik ibaratnya atau teman-teman passion saya di sini gitu. Ketemu ibaratnya bisnis yang cocok gitu. Nah, pilihannya cuma 2 itu nanti ketemunya gitu. Wirausaha. Kalau enggak misalkan ternyata itu usaha enggak akan lanjut, saya enggak cocok jadi wirausaha atau saya misalkan stop gitu kan atau saya mau jadi pekerja aja lah gitu kan. Nah, disitulah pilihannya hanya 2 itu nanti orang yang wirausaha gitu. Ada yang mudah tadi kayak gagal berkali-kali itu ya ibaratnya ya mereka masih menemukan fase atau ini yang belum mereka temukan gitu. Jalur yang pas yang mereka harapkan gitu. Ya. Oke, teman-teman, dari yang disampaikan tadi ada lagi nggak? Saya malah mau ngelihat kasus kreativitas itu sendiri. Misalkan ada nih teman-teman di sini yang punya usaha, apa bentuk kreativitas yang teman-teman lakukan dan itu berhasil gitu. Iya Pak, saya penasaran Pak. Ada nggak di sini atau kreativitas misalkan dalam memodifikasi produk gitu atau Ibu ada sentuhan kreativitas di situ dan itu ibaratnya menjadi hal yang digemari orang kah, misalkan kayak tadi makanan kah, minuman dengan melakukan misalkan bisa macam-macam ya, misalkan kayak tadi Aulia boba gitu. Misalkan ada nggak boba misalkan dikasih korma enak nggak dia gitu. Mana tahu kan itu kan salah satu ini kreatif gitu. Sama kayak orang mikir dulu ada macam-macam dicampurin durian enak nggak atau ininya itu ibaratnya kan kita dalam proses kreativitas dan inovatif gitu. Nah itu dari situ nanti kan kita bisa lakukan misalkan pas Ibu lakukan riset ini ternyata orang tertarik loh, berminat loh gitu. Nah, ada nggak dari sini teman-teman yang melakukan proses kreativitas atau inovasi, baik misalkan inovasi dalam pembelajaran pun di sini kan ada guru PAUD nih. Misalkan dia melakukan hal ibaratnya melakukan modifikasi hal ibaratnya yang di luar out of the box gitu ya. Di luar yang alami selama ini gitu. Mereka lakukan inovasi, kreativitas, akhirnya anak-anak dengan metode ini ternyata anak-anak lebih belajarnya lebih semangat gitu. Ada nggak dari teman-teman dari 89 orang ini yang bisa ibaratnya lebih menunjukkan hasil dari kreativitas dan inovatif yang dilakukan gitu. Silakan. Halo. Ya, saya Pak. Saya nggak ada sih, sebanyak ini pasti ada lah. Saya Pak. Oh iya Bu siapa nih? Ya, Bu Wigi Pak. Bu Wigi lagi. Ya, silakan. Kalau dari saya tenaga pengajar, Pak, misalnya kita buat konsep nih ya. Misalnya nih besok kita mengajar ini nih, Pak. Ternyata pada hari hanya tuh kacau, Pak. Kacaunya moodnya anak-anak. Terus lihat dulu mood anak-anak. Istilahnya
Ada yang datangnya udah ngambek, ada di dalam pembelajarannya nanti ada yang berantem. Nah, otomatis kan kita harus berkreasi. Gimana cara kita untuk meningkatkan mood anak lagi. Nah, itu kan di luar konteks yang ada. Gitu. Jadi kita harus berpikir gimana caranya ya, supaya anak-anak lebih menarik dalam belajar di luar konsep yang kita sudah buat. Terus ada anak yang datang tiba-tiba nggak mood karena malas sekolah, gimana kita caranya? Itu yang harus kita pikirkan. Kadang di luar jangkauan gitu loh Pak Lu. Itu sih yang biasanya kita lakukan. Kadang jadi materi yang kita ajarkan tadinya A jadi berubah menjadi B. Itu yang kreasi kita gitu. Oke, tadi kan pernah udah saya sampaikan Bu, itu cara artinya Ibu ada hambatan ya dalam ini. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas dalam proses pemecahan masalah gitu. Artinya ada permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran atau di kelas tersebut gitu. Pertama kita harus melakukan yang dinamakan perumusan masalah dulu secara kreatif gitu. Ibu list dulu nih, apa sih masalah-masalahnya gitu. Misalkan di anak-anak itu apa aja, bisa nggak Ibu sebutin salah satu contoh gitu. Halo Bu. Iya, permasalahan anak-anak biasanya. Ya, Ibu. Ya, permasalahan anak di kelas biasanya 1, berebut mainan. Itu mah ini memang anak-anak Bu. Kalau anak-anak memang eranya bermain gitu. Enggak masalah yang ininya, misalkan si anak ini kurang tertarik dalam belajar, dalam mendengar si guru dalam menyampaikan pembelajaran. Ya, itu seperti itu. Sama tuh satu lagi kesulitan itu dia dalam arti kata, dalam berucap. Itu masuk apa tuh Pak? Ya maksudnya dalam arti gini, pemahaman dia maksudnya seperti ini gitu. Karena itu alami Bu, itu di anak-anak memang terjadi gitu. Kan dia speech delay-nya Pak. Speech delay maksudnya seperti? Iya, speech delay dalam arti kata gini, maksudnya begini. Kadang-kadang kita apa ya gitu, apakah gitu. Ya, silakan Bu, itu Bu Supriyatin mau jelasin kalau Pak. Maaf, kayaknya salah deh untuk pertanyaannya. Lebih baik Ibu nanya di Bu Dia. Di penanganan anak ABK, Bu. Gitu. Susah, Ibu. Biar kontennya itu lebih ke PAUD, Bu. Saya belum masuk kelas itu, Bu. Jadi iya. Nah, Ibu mungkin bisa masuk ABK, kelas Bu, itu. ya. Kebingungan dia kewirausahaan, kok larinya ke ABK nanti. Makanya teman-teman yang lain juga ini saya menjawab mungkin sepengetahuan saya aja gitu ya. Tapi paling enggak kalau saya berharapnya dari teman-teman proses kreativitas itu, misalkan apa yang teman-teman lakukan dalam proses kreativitas atau inovasi itu baik dari sisi tadi belajarnya ada metode ini terbaru enggak gitu. Atau misalkan dalam produknya ada enggak, misalkan produk Ibu menciptakan dengan ide produk seperti saya bilang tadi gitu. Misalkan Bu Supriyatin kemarin ide produknya kemarin apa Bu? Sabun ya, sabun. Sabun sama sabun. Ada nggak misalkan sekarang sabun cuci piring, besok misalkan beliau mikir sabun mandi kah nanti bisa jadi gitu kan? Saya sudah buat 3 produk Pak. Nah Sabun seperti cuci itu. Tangan, sabun untuk baju dan sabun untuk lantai. Dan varian wanginya juga beda-beda. Nah, jadi dari yang sampaikan kayak tadi Bu Supriyatin sudah melakukan ibaratnya proses inovasi kreativitas di situ. Beliau nggak hanya core bisnisnya misalkan sabun gitu, core bisnisnya gitu. Cuman dari sabun itu udah mulai ada yang sabun cuci tangan, ada tadi pel ya Bu ya, pel lantai ya, misalkan. Nah, itu udah ada artinya beliau sudah memasukkan unsur kreativitas di situ gitu. Jadi yang ininya nggak hanya beratnya kalau cuman sabun ya pasarnya cuma segini gitu. Kenapa saya ini bahannya hampir sama, cuma nambahin sedikit materi apa, ini berubah menjadi sabun pel gitu. Atau nanti ditambah materi apa menjadi sabun mandi gitu. Nah, itu udah ada unsur kreativitas dan inovasi di situ karena beliau melihat dari mungkin pikiran, kalau kita pikiran sederhana, kita udah bisa melihat gitu kan.
oh kalau saya cuman ini, saya ininya akan cuman segini pendapatannya misalkan dari teman-teman. Nah seperti itu yang saya mau dari Ibu Supriyatin. Misalkan teman-temannya lain ada nggak yang lain yang melakukan inovasi atau kreativitas atau mengasih stimul apa kayak sentuhan lah gitu, sentuhan ke sebuah produk atau sebuah hal yang dilakukan sekarang tapi berimpact positif gitu. Ada nggak ada ya? Belum ada ya? Halo, yang lain? Ini 80 Belum pada Pak, diam semua nih. masih pemula Pak, masih pada pemula Pak, belum eksperimen. Kalau nggak, iya Ibu cerita gitu. Kalau pemulanya apa kendala kita kan belajar kewirausahaan karena beramai nih. Banyak di sini juga banyak wirausaha Bu. Mana tahu dia ngasih saran-saran gitu. Kalau Ibu pemula kendalanya di mana gitu. Kalau Ibu cuma diam-diam aja ya gimana kita apa orang mau ngasih masukan, orang nggak tahu kendala Ibu gitu kan. Di sini kan juga di kelas ini ada beberapa yang backgroundnya memang wirausaha gitu. Saya Pak. Kalau ada kendala atau ini ceritakan gitu. Ya silakan Bu. Saya Bu Pak. Tarwiyah nih. Ya. Kalau itu Pak di yang warung sembako gitu Pak. Nah ya kenapa Sekarang warung banyak sembako? nih Pak. Udah menjamur nih, terutama kan yang warung-warung Madura tuh kan dia bukanya 24 jam full Pak. Tanpa Iya. Iya. Nah, udah banyak tuh. Nah, itu kayaknya kendalanya itu Pak. Jadi sekitar tuh udah banyak. Ibu warungnya apa? Kelontong apa? Ya sembako gitu Pak. Sembako aja. Terus ya, apa hubungannya dengan warung Tegal Bu? Warteg kan? Oh, bukan, maksudnya warung ini Pak. Misalnya kayak kopi gitu, sabu. Ada yang bukanya 24 jam gitu ya? Iya, banyak tuh Pak di sekitar saya tuh orang-orang Madura 24 jam bukanya. Artinya mereka pakai konsep bisnis ini Bu, apa kayak Jakma, malah di atas Jakma ya. 996 ya. Berangkat jam 9, pulang jam 9 malam, kerja 6 hari dalam seminggu. Nah, ini malah lebih lagi Bu. 7 hari, 24 gitu kan. Ini tanpa tutup. Mereka tanpa tutup Pak. 24 jam full. Jadi bergantian istrinya. Istrinya dari siang sampai malam. Suaminya malam sampai pagi gitu ya, sampai siang lagi suaminya, ya gitu terus setiap hari. Ya. Jadi kan otomatis kayaknya dia lebih waktunya lebih banyak gitu Pak untuk melayani konsumen. Betul. Nah di situ jadi banyak yang mereka ini ke tempat sana gitu. Udah gitu kan harganya juga lebih murah dia. Misalnya beda-beda 1.000 kan pasti kan konsumen kan pasti lari gitu Pak. Iya, jadi gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Trawiyah. Itu ini kalau jam kerja kita nggak bisa ini ya, itu kembali ke yang punya usaha. Kan seperti saya bilang, ada orang yang usaha itu emang dari pagi ketemu pagi gitu kan. Pokoknya bagaimana dia usahanya itu berjalan gitu atau berhasil gitu. Nah, salah satunya misalkan kalau harga Ibu juga namanya toko kelontong, retail ya Ibu ngelihat gitu. Ibu harus ngukur berapa biaya ini Ibu awal gitu. Ibu belinya berapa, untungnya berapa. Makanya kalau kita ini prinsip kalau berdagang itu Bu ya, kalau saya lebih ngelihat prinsip di orang Cina ya. Di Cina itu kenapa mereka berdagang itu ngambil untung nggak pernah gede-gede Bu. Mereka bagaimana ngambil untung itu sedikit, cuman volumenya banyak gitu. Jadi biaran mereka untungnya. Kadang-kadang kalau kita berdagang kan gimana untungnya banyak, tapi yang belanja itu sedikit jadinya gitu. Kita ambil untung 10.000, 20.000, yang utang juga banyak gitu kan. Untungnya gede, tapi yang belanjanya sedikit. Tapi konsep pedagang Cina secara umum ya, yang mungkin masyarakat juga tahu gitu. Mereka lebih banyak dalam berjualan itu untungnya nggak terlalu gede, tapi volumenya tinggi gitu. Dari orang Cina yang lakukan itu salah satu metode yang bisa ibu-ibu ambil, itu pelajarin gitu. Bahwa dalam berbisnis itu jangan ibaratnya hanya mencari keuntungan gitu. Ibaratnya keuntungannya jangan dipatok gede-gede banget lah gitu. Makanya orang-orang itu berdagang sering, makanya kita ya Bu, ya Bu Desi. Dalam berdagang, dalam berbisnis, mindsetnya ya kita harus mencari keuntungan. Betul. Itu jelas.
Gitu maksudnya Betul. kalimat yang tepat adalah mohon maaf. Ah, Bukan itu maksudnya ah, kita mencari notase kali maksudnya ah, penjualan lebih banyak gitu. betul. Jadi Penjualan keuntungan ya. tetap. Jadi kalau saya juga untung nggak pernah banyak Pak, untung 250 perak Pak saya. Iya. Nah, makanya Gitu. kan dari volume Bu Desi. Jadi makanya saya senang melihat orang kayak berdagang saya belanja di toko-toko ini gitu ya. Kita melihat bagaimana mereka dalam berusaha itu untungnya mencari untung itu ibaratnya bukan banyak dalam sisi ininya ya. Kalau volumenya banyak itu otomatis sama dengan orang yang jualan misalkan satu dia sekali ini, tapi dia dari sisi brandingnya mereka akan lebih punya nama gitu. Oh, belanja deh di toko sini kalau kita ambil skup kecil gitu ya. Karena dia ininya lebih kecil kok ngambil untungnya gitu. Cuman kalau ditotalin dengan volume penjualannya yang banyak itu akan menjadi akumulatif gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Mereka coba deh Bu lihat perusahaan-perusahaan. Mereka paling misalkan jual ke ininya nggak banyak gitu. Ibaratnya secara untung per item gitu ya. Tapi kalau dikumulatifkan secara dengan volume penjualan yang banyak, itu akan sama gitu, akan banyak. Tapi mereka akan menang nanti di sisi misalkan branding, kepercayaan konsumen gitu yang pernah saya iniin. Kita bagaimana menjaga kepercayaan konsumen kita gitu. Orang menjadi loyal gitu. Bagaimana dari sisi pelayanan kita, Ibu bandingin deh dengan pelayanan orang toko-toko ibaratnya kayak swalayan Alfamidi, Alfamart gitu. Dengan toko-toko kelontong Ibu. Mereka coba Ibu ini dari sisi kenyamanan gitu. Dari sisi keamanan gitu. Dari penjualannya pun gitu gitu. Iya. Sana berisik. Oke. Ada Bu Desi tambahin lagi Bu Desi? Sementara itu sih Pak. Nah, ya Saya Pak mau menambahkan Pak sedikit. Ya silakan Bu Suprihatin. Buat para yang baru mau buka usaha, apalagi tadi Bu Wigi ya, Wigi Arti ya. Saran saya apabila Ibu mau buka usaha, orang yang wajib ada dalam usaha kita adalah orang yang pemilik usaha Bu. Ya. Jangan pernah memberikan usaha itu dengan orang lain. Betul. Itu salah Gitu, satunya Bu. juga ya. Itu saya rasakan sendiri, Bu. Ya, jadi kalau teman saya pun banyak yang alami seperti itu, mereka buka usaha di beberapa tempat dan apalagi diberikan kalau kepada baru orang merintis, lain. Bu ya. Ya, betul. Apalagi diberikan kepada orang lain, dijamin Bu usahanya itu nggak ada yang maju. Semuanya Betul, akan berakhir, Bu. Karena waktu itu, maaf dipotong, karena waktu itu saya bekerja, saya pikir saya mau ada tambahan gitu kan. Jadi minimal Bu, minimal. Maaf keputus Bu. Putus suara Bu Suprihatin hilang lagi Bu. Nggak ada suaranya Bu, maaf. Ya. Saya bisa nambahin Pak. Boleh Mas Rizky. Bu Suprihatin suaranya. Kalau dari saya Pak, ini menanggapi Bu Wikiyanti yang tadi cerita ya usaha itu ya. Iya. Kalau saya kan alhamdulillah sering bantu ya nanganin orang. Kalau itu tadi ini kasusnya Ibu ini banyak kerjasama ya, tapi iya, betul. gagal terus itu. Itu ada beberapa poin ternyata ketika kita selidikin itu kita cross check dari awal itu perjanjiannya itu nggak ada di awal. Kalau kita merujuk di syariat Pak, syariat kita ya Islam, itu ketika ada orang bekerja sama, dua orang bekerja sama itu yang ketiganya Allah. Ketika dua orang ini ada satu nggak amanah, Allah akan lepas di situ, maka akan rusak itu kerjasamanya. Maka dengan itu disusun juga ada perjanjian. Kalau itu kan kayak Bu ini kan dia yang punya modal, ada yang pengelola. Ya, itu kan harus jelas nanti bagi hasilnya gimana, keuntungannya gimana, ya, dan itu ya. harus ada ini Pak catatannya, ya, kontraknya lah, gitu. Kontraknya mau berapa bulan. Kalau kita belum kenal orangnya ya harusnya jangan dilepas. Kalau kita udah kenal deket itu pun harus ada manajemennya, ada. Ya ada secara tertulisnya dituangkan walaupun itu saudara sendiri gitu. Ya betul sih kata Pak Rizky bilang, karena mungkin saya merasa teman gitu kan, tidak ada perjanjian dari awal gitu kan, harus bagaimana ya itu jadi melemahkan diri saya juga
jika ada suatu masalah. Jadi saya tidak bisa menuntut apa-apa gitu. Karena memang dari awalnya tidak ada perjanjian, hanya berdasarkan saling percaya aja. Ya, ya itu ya Bu Wigi Itu, ya. walaupun sama adik kakak, keluarga. Duit nggak ada Nah, saudara, saya ada saudaranya. Ya, duit Duit nggak ada nggak ada saudaranya. Saya pernah nanganin tuh ya, ada orang itu kerjasama modalnya awalnya cuma 5 juta Pak. Tapi 5 juta itu bengkak jadi 70 juta tuh nggak ketahuan hasilnya itu. Nggak jelas, nambah modal tapi nggak jelas gitu. Karena nggak ada perjanjian di awal, terus tidak ada catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya modal itu sampai 70 juta tapi untungnya nggak jelas. Nah itu yang akan rusak nanti karena ya ada salah satu yang ada syarat yang tidak terpenuhi. Itu kalau menurut syariat ya. Saya sih nambahin itu aja Pak. Betul, makasih Mas Rizky. Itu ya salah Betul satu tuh, Pak ininya dari Rizky. yang dikatakan Pak Rizky tadi, bahwa ya dalam kita melakukan usaha, kalau kita sebagai penanam modal atau orang investor tetap wajib kita melakukan bentuk buat sebuah kesepakatan gitu, atau MOU lah gitu kan, atau surat kontrak lah, apa namanya gitu, macam-macam gitu ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi ibu punya usaha juga aman gitu, mau bagi hasil, pokoknya manajemen di dia, saya mau dapat tiap bulan 3 juta misalkan dengan uang yang udah ibu store, itu bisa aja gitu. Tapi ibu harus tuangkan dalam berbentuk tulisan gitu. Jadi itu yang akan menguatkan ibu nanti seandainya terjadi berperkara gitu. Karena seperti yang dibilang, uang itu nggak ada saudaranya, mau itu bapak, ibu, kalau kita berbisnis dengan ini, kita harus ada hitung-hitungan jelas gitu. Terus satu lagi, kemarin saya pernah undang kayak ini yang nggak kalah penting dalam berusaha, jangan pernah sekali uang dalam usaha itu disatukan dengan uang yang ada di uang dapur lah ibaratnya ya Bu Supriyatin atau Bu Desi ya. Pribadi. Ya, uang pribadi itu harus ibu pisahin juga gitu. Jadi ibu biar ketahuan ibu itu untung apa enggak gitu. Kadang-kadang yang kesalahan kita kebanyakan kita ya. Saya juga gitu waktu itu. Ya. Betul Pak. Jadi kita uang dapur, ya, betul, uang betul, Pak. Punya toko, punya usaha dipakai dulu nih, bayar anak betul, sekolah. Betul, iya. Ya betul, beli Pak, telur. Betul banget, Pak. Betul. Nah, itu yang nggak boleh dilakukan dalam berusaha gitu. Karena kalau kita lakukan kita nggak, karena kalau kita lakukan kita nggak akan pernah tahu gitu. Usaha kita itu untung apa enggak sih gitu. Makanya kalau punya usaha itu ibu harus manajemen di situnya gitu. Bagaimana uang modal itu taruh aja di modal, misalkan di bulan kah, triwulan kah, tahunan kah, kita lihat evaluasi gitu. Oh ternyata dalam setahun saya jualan, misalkan jualan cendol gitu kan. Volume penjualan saya misalkan 1 miliar gitu. Terus dalam satu tahun itu ibu ini lihat, modal ibu misalkan udah masuk modal 100 juta, mulai beli mesin, beli alat-alat ininya gitu untuk bikin cendol itu, bikin tenaga karyawan masarin cendolnya gitu. Nah dari situ ibu akan melihat dalam setahun, ternyata saya udah untung sekitar misalkan 300 juta gitu. Tapi kalau dalam berusaha uang itu udah ibu pakai, saya beli mobil gitu kan. Pas akhir tahun boleh, usaha saya nggak berkembang gitu. Padahal udah jadi itu tuh, udah jadi rumah, udah jadi mobil gitu kan. Udah jadi anak sekolah di tempat yang elit gitu. Nah kadang-kadang kita kebanyakan kesalahan kita di situ melakukannya gitu. Dan itu saya dengar sendiri dari orang yang berusaha gitu. Jadi mereka sebelumnya gagal, kenapa mereka gagal? Menganggap usahanya rugi, usahanya nggak untung. Mereka ternyata salah di situ gitu. Jadi cobalah dari sekarang teman-teman yang punya usaha, kalau yang udah melakukan mungkin ya itu artinya mereka udah betul-betul termanajemen gitu, tersistem dari sisi aturan kah, dari sisi sistem keuangannya kah gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada nanti tinggal saya tunggu kabar dari